Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai jurnal budaya organisasi dalam membangun kemandirian pondok pesantren modern. Jurnal tersebut sudah diterbitkan di jurnal ISEMA, yaitu Jurnal Islamic Education Management. Ini adalah jurnal Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, yang ada di UIN Bandung. Jurnal ini, yang yaitu Budaya Organisasi dalam Membangun Kemandirian Pondok Pesantren Modern, jurnal tersebut merupakan karya dari Anis Mahatika dan Jamilus. Beliau berdua ini bernaung di bawah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar Indonesia. Jadi para penyusun jurnal ini yaitu dari IAIN Batu Sangkar Indonesia. Kita lihat dulu dari abstraknya. Katanya, menurut para peneliti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan budaya organisasi dalam membangun kemandirian Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sri Lamak Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis fenomenologi atau melihat dari fenomena. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian, teknik pengumpulan informasi dengan teknik snowball sampling. Selanjutnya, teknik analisis data digunakan ialah model Miles dan Habermas. Tahapan dari model ini adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan untuk menguji keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Nah, hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi yang diterapkan dalam membangun kemandirian pondok pesantren. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai keislaman yang dapat meningkatkan kemandirian santri. Kemudian yang kedua, menerapkan hari-hari bahasa pada santri. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai disiplin. Keempat, meningkatkan etos kerja. Kelima, membentuk jiwa kewirausahaan santri. Keenam, membentuk 9 unit usaha untuk membangun kemandirian pesantren. Dan yang terakhir, pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan masyarakat kemandirian pesantren. Kemudian kita lihat di latar belakang masalah. Di sini peneliti menyampaikan seperti ini, bahwa Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sri Lamak ini yang berada di Kabupaten 50 Kota merupakan salah satu pondok pesantren di Sumatera Barat yang memperoleh apresiasi dari pemerintah. Apresiasi dari pemerintah didapatkan oleh pesantren modern ini karena manajemen dan kemandirian pesantren tersebut sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan akreditasi A dengan nilai 90 dan memiliki 9 unit usaha ditambah dengan 1 lembaga untuk mengaplikasikan fungsi ketiga dari pesantren, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kemudian manajemen yang bagus dibuktikan dengan prestasi santri di tingkat regional sampai internasional, ditambah dengan santri ada yang hafal sampai 30 juz dan jiwa kewirausahaan santri. 9 unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren ini diantaranya ada Al-Kautsar Mart, fotokopi, depot air minum, kantin, laundry, barbershop, rumah makan, dan galeri muslim. Lembaga yang dimaksud oleh peneliti untuk mewujudkan fungsi ketiga dari pesantren, yang mana dalam pemberdayaan masyarakat sekitar yaitu pendirian lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Bank Wakaf. Jadi berdasarkan fakta-fakta tadi dan fenomena yang tadi disampaikan, akhirnya para peneliti ini ingin menyampaikan atau mendeskripsikan budaya organisasi yang ada di pesantren modern tersebut dalam upaya untuk membangun kemandirian. Kemudian kita lihat bagaimana hasil dari penelitiannya, hasil dan pembahasannya. Pertama, ada poin menanamkan nilai-nilai keislaman. Apa saja nilai-nilai keislaman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah ini? Di sini peneliti menyampaikan ada 5 poin. Yang pertama, santri mengikuti dan mentaati setiap nilai untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Itu yang pertama disebut dengan nilai ketakwaan. Yang kedua, santri mengikuti proses belajar mengajar dengan ikhlas. Nah, itu mencerminkan nilai keikhlasan. Yang ketiga,
Santri mengikuti kegiatan wirausaha. Nah, ini mencerminkan nilai kemandirian. Keempat, santri menjalin ukhuwah dengan masyarakat sekitar. Nah, ini mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah. Dan terakhir, santri diajarkan untuk hidup secara sederhana. Nah, ini adalah potret dari nilai kesederhanaan. Selanjutnya, mengenai menanamkan nilai-nilai disiplin. Disiplin yang diterapkan ialah disiplin melakukan sholat berjamaah, baik dalam bentuk sholat wajib maupun sholat sunnah yang selalu dipandu oleh pembina asrama yang dibuktikan dengan absen sholat. Ada juga yang disebut disiplin berbahasa, yaitu disiplin berpakaian dan lain-lainnya. Kemudian ada menanamkan nilai-nilai semangat berorganisasi. Karena biasanya di pondok pesantren itu ada kegiatan santrinya. Sama seperti di sekolah ada kegiatan ekstrakurikulernya. Di sini katanya peneliti bilang berdasarkan studi dokumentasi ada 16 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Al-Kausar Muhammadiyah. Apa saja yang 16 itu? Ada yang seperti tapak suci, hizbul waton, drum band, seni musik, seni tari, randai, qasidah, pidato, puisi, tilawah, jurnalistik, bulu tangkis, futsal, basket, kaligrafi, dan volleyball. Oke. Pengembangan dari kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu partisipasi aktif, yakni kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan dari masing-masing. Ada juga yang menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan itu dalam suasana yang menggembirakan. Jadi pilihan mau memilih ekstrakurikuler apa itu diserahkan kepada santri. Prinsip yang kedua, semua ekstrakurikuler itu harus bersifat menyenangkan. Selanjutnya, meningkatkan etos kerja. Nah, salah satu cara untuk menciptakan budaya kerja organisasi yaitu melalui peningkatan etos kerja. Nah, etos kerja yang dimaksud peneliti dalam jurnal ini yaitu etos kerja pegawai atau ustadz atau ustazah yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Nah, untuk meningkatkan etos kerjanya, maka pimpinan pondok pesantren selalu mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja para ustadz ustazah tadi. Adapun selanjutnya yaitu menerapkan hari-hari bahasa pada santri. Penerapan hari-hari bahasa pada santri bertujuan untuk meningkatkan skill berbahasa pada santri, sehingga santri bisa mandiri ketika beradaptasi di lingkungan tempat ia berada setelah tamat dari pesantren. Jadi kalau misalnya di pesantrennya terbiasa berbicara bahasa internasional, itu bahasa Inggris atau bahasa Arab, sehingga ketika nanti santri sudah lulus dari pondok pesantren, beliau, misalkan santri tersebut itu ternyata bekerja di luar negeri itu tidak kesulitan dalam berbahasa karena sudah terbiasa ketika belajar di pesantren. Ya, selanjutnya membentuk jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship santri. Pembentukan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu program unggul di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Sri Lamak, Kabupaten 50 ini, yaitu santripreneur. Apa itu santripreneur? Santripreneur adalah orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang memiliki keberanian untuk membuka usaha dengan jiwa produktif yang mereka miliki agar meningkatkan kemandirian. Ini menurut Musum dan Wajidi. Ini peneliti mengutip pendapat dari beliau berdua ini. Pembentukan karakter santri ini dimulai dari masa orientasi. Hal ini diawali oleh mudir pesantren dengan menanamkan mental pembisnis pada santri. Nah, kemudian terbentuklah pemahaman pada diri santri bahwa mereka itu harus mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, membentuk berbagai unit usaha untuk kemandirian pondok pesantren. Jadi, pembentukan 9 unit usaha di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar tadi itu berawal dari tahun 2015 yang tujuan awalnya adalah untuk menopang perekonomian pesantren. Selanjutnya, ada pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi ketiga dari pondok pesantren. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren membentuk lembaga keuangan mikro.
Sumber dana untuk lembaga tersebut yaitu berasal dari Lazinas, lembaga zakat nasional sejumlah 4 miliar, yang mana 1 miliar untuk pinjaman nasabah, 3 miliar untuk deposit abadi di BSI yang diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman, lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh pesantren Al-Kausar itu ternyata sudah diawasi oleh OJK, sehingga insya Allah dalam manajemen pengelolaannya itu amanah, transparan, akuntabel, dan lancar semuanya. Oke teman-teman, dari semua hasil penelitian tadi itu dapat disimpulkan sehingga budaya organisasi adalah kristalisasi dari nilai-nilai serta kepercayaan maupun harapan bersama para anggota yang ada di dalam pesantren yang dijadikan suatu kebiasaan. Sehingga kebiasaan bagus ini nanti diajarkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pendapat Ibu pribadi tentang budaya organisasi dalam membangun kemandirian pondok pesantren modern ini adalah bagus dan bisa dicontoh oleh lembaga pesantren lainnya, sehingga kita bisa melihat atau kita bisa mencontoh bagaimana pesantren modern Al-Kausar ini itu bisa mandiri secara ekonomi. Karena untuk bisa mandiri secara ekonomi membutuhkan proses yang panjang, sumber daya yang mumpuni, apa-apa yang sudah dicapai, apa-apa yang sudah disediakan, dan program apa yang ada di pondok pesantren modern itu bisa menjadi acuan untuk lembaga lain, agar lembaga lain yang melihat bisa sama-sama membangun kemandirian. Karena kalau sebuah pondok pesantren mandiri secara ekonomi itu jauh lebih bagus, agar para santrinya juga terdidik atau terbiasa dengan lingkungan kemandirian. Itu saja untuk pembahasan dari jurnal kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi di pembahasan jurnal selanjutnya.